Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nimade Mudiani, mahasiswa Pendidikan Ekonomi dari LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. NIM saya yaitu 221000118. Nah, pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja, yaitu hari ini tanggal 13 Desember 2022. Ini adalah merupakan kartu pendaftaran saya sebagai bukti saya sudah melakukan pendaftaran untuk melakukan uji kinerja pada hari ini. Untuk uji kinerja pada hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning dengan materi yaitu penyusunan laporan keuangan. Praktek saya lakukan di SMA Negeri 2 Tejepulang. Sekian salam perkenalan saya. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saturang panjang umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar lanjut pelajaran yang sebelumnya. Ya. Apa? Kita lanjut pelajaran sebelumnya. Sebelum itu silakan siapkan buku kalian dulu, alat tulis dan lain sebagainya. Silakan siapkan dulu sebelum itu lanjut. Sudah? Yang belum silakan keluarkan dulu alat tulisnya. Sebelum ibu lakukan pembelajaran, ibu tanya hari ini ada yang ibu absen dulu? Hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Ada. Siapa? Tadi sama Robi. Robi. Ya. Minggu lalu? Kayak nggak sekolah. Nah, Waktu pelajaran itu saya juga? Enggak. Nomor absen berapa? 2 sama 20. 2 sama? 20. Kenapa? 20 izin. 20 izin. Terus? Target. Oke. Kasih. Baik. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Dulu kan kita sudah belajar. Dulu kita belajar apa? Tentang ini Kemarin setelah itu kemarin ada pelajaran lagi sudah belajar apa? Tentang transaksi. yang kemarin. Setelah kita penyusunan Gini kertas kerja. kertas kerja. Nah, biasanya kalau misalnya kita belajar tentang siklus akuntansi, ibu tanya ulang lagi. Untuk siklus akuntansi periodenya biasanya berapa lama? 1 tahun. Yang bisa? Bisa jawab ya? Berapa Muhammad? 1 tahun. 1 tahun. Saya 1 tahun ada nggak? 3 bulan. 3 bulan atau 1 bulan? Terus ada lagi? Semester. 1 semester. Ya biasanya. Tapi juga ada yang buat bulan. Tergantung dari usahanya. Itu kan sudah kita bahas. Nah, sekarang ibu tanya tahapan-tahapan dari siklus akuntansi. Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Yang bisa jawab berarti ibu akan kasih reward. Ayo, tahapan-tahapan dalam pengisiran dalam siklus akuntansi tahapannya dari awal sampai akhir. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti yang bisa jawab ibu kasih reward. Ayolah. Kan sudah kalian lakukan kemarin masa lupa. Ya, Bu. Dapat. Tahapan-tahapan siklus akuntansi Pak. Nah, akhirnya kalian kan ya, silakan. Saya. 1. Identifikasi transaksi. Terus? 2. Menganalisis transaksi. 3, 3. terus? Perkara transaksi. Data-datanya kemana? Kalau Dalam tidak. jurnal. Jurnal apa? Jurnal apa? Produk. Jurnal apa?
Tadi sudah analisis kasih. Setelah dianalisisnya dicatat di mana? Pencatatan dia, pencatatannya di mana dilakukan? Pertama kali. Jurnal penyesuaian. Masih jauh jurnal penyesuaian. Kemana? Pencatatan transaksi. Apa pertanyaannya? Tadi tahapan-tahapan dalam akuntansi dalam penyesuaian. Jurnal umum. Jurnal umum terus. Yang kedua buku besar. Lalu ke neraca saldo. Lalu ke jurnal penyesuaian. Lalu ke kertas kerja atau neraca lajur dan terakhir laporan keuangan. Ya, yang terakhir adalah laporan keuangan. Itu tadi yang pertama ya. Itu siapa namanya nak? Itu lupa? Siapa namanya? Oke, lagi sudah ya, sudah benar ya, sudah dilengkapi oleh Mawar. Yang pertama adalah Jurnal umum. Buku besar. buku besar, selanjutnya Neraca saldo. neraca saldo, kemana lagi Mawar? Buku jurnal penyesuaian. Oh, ada nanti data penyusunan, buatlah jurnal penyusunan. Setelah itu Baru ke neraca lajur. neraca lajur atau kertas Kerja. terakhir baru ke kemana? Ini laporan keuangan. Laporan keuangan. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, yang sudah jawab tadi, Ibu kasih reward. Semakin banyak menjawab, semakin banyak. Oke, Terima kasih. Bun. Lagi satu. Terus, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kalau membuat jurnal penyesuaian, mengapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Yang lain, jangan yang tadi menjawab. Kenapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Waktunya Ibu sudah ini kan? Coba, sudah jelaskan juga? Untuk mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi aktual. Mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi aktual. Kurang tepat itu. Kenapa? Kenapa membuat jurnal penyesuaian? Kenapa harus? Untuk menyelesaikan akun-akun. Untuk menyesuaikan akun-akun. Untuk menyesuaikan akun-akun. Untuk menyelesaikan akun-akun tertentu. Untuk menyesuaikan akun-akun tertentu. Kenapa akun-akun itu perlu disesuaikan? Untuk mencocokkan. Mencocokkan apa? Ini. Ini apa? Laporan keuangannya biar input biar balance. Biar jalan. Kenapa harus jalan? Kenapa harus beda? Ya biasa. Biar tidak ada kerugian. Iya tadi sudah ya belum cocokkan. Terus Untuk menyocokkan Untuk akun-akun menentukan saldo. tadi. Untuk menyesuaikan akun-akun Ya, tertentu. kenapa harus disesuaikan akun-akun tersebut? Karena ada perubahan antara awal dan akhir. Awal dan akhir. Kenapa? Kenapa? Karena sudah dipakai. Karena sudah dipakai. Oke, untuk apa? Menggunakan jumlah sebenarnya besar. Untuk ubah apa? Penyusunan apa? Besar ya. Buku besar. Buku Enggak. besar itu dibuat sebelum jurnal penyesuaian. Betul. Untuk memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Untuk memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Ya. Ya, untuk memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Oke, Ibu bagi-bagi reward yang pertama. Belum sudah. Belum sudah. Lagi satu di sana. Yes. Ibu masih punya banyak. Ini teman. Nah, sudah. Yang sudah dapat jangan jawab lagi. Biar teman yang lain kebagian. Ya, sudah ya. Itu
Bisa ditaruh HP-nya, kita lanjutkan pembelajaran. Kita lanjutkan pembelajaran pada siang masih pagi. Masih pagi apa udah siang nih? Pelajaran pada belum malam. Pelajaran pada siang hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tadi aku sudah bilang belajar apa hari ini? Lanjutan dari tahapan yang kemarin, tahapan dari pelajaran itu kita akan belajar tentang apa? Apa? Kita belajar tentang apa hari ini? Laporan keuangan. Hah? Laporan keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Kita masih di perusahaan jasa karena ini adalah lanjutan dari jurnal umum yang pada awalnya dan yang terakhir sekarang adalah proses pelaporan, yaitu membuat laporan keuangan. Terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan bagaimana penyusunan laporan keuangan. Terus yang ketiga, kalian bisa menyusun laporan keuangan. Tapi laporan keuangannya ya masih sederhana. Itu tujuan kita. Terus yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil dari menyusun laporan keuangan. Nah, sebelum itu kita lihat di papan dulu. Silahkan fokus perhatiannya. Kita lanjut ke materi, yaitu laporan keuangan perusahaan jasa. Kita gambar apa itu? Terus sekarang ini gambar 1 sudah. Terus kalau gambar 2, kira-kira gambar apa itu? Kenaikan modal. Kenaikan modal. Kenaikan modal. Terus apa? Modal. Modal. Diapakan modalnya? Ditambahkan kemana modalnya? Naiknya pendapat. Ya? Pendapat. Kenapa? Pendapat. Kenapa? Kenaikan pendapat? Ya, itu kamu dulu. Investasi, ya macam-macam kan imajinasi kalian. Nanti kita lihat. Terus gambar 2, coba lihat. Kerugian. Coba, kenapa kerugian? Saya yang belum ngomong. Ya, jalan. Karena dilihat dari gambar yaitu penurunan daripada uang itu sehingga dianggap kerugian. Karena lihat dari gambar penurunan dari uang itu sehingga dianggap kerugian. Oke, tepat. Terus sekarang ibu minta tolong satu orang. Kira-kira apa hubungannya antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Silakan ya. Ibu kasih lewat karena memang jawabannya sudah benar tadi. Bisa? Silakan, apa hubungannya? Gambar 1 berhubungan dengan gambar 2 yaitu yang pertama itu pencatatan uang, yang kedua berhubungan dengan gambar 2 tentang kerugian dan keuntungan. Gambar 2 kerugian dan keuntungan, pencatatan pengeluaran. Ada yang punya pendapat lain? Coba yang belakang, jangan nolak lagi. Gambar 1 berhubungan dengan gambar 2, yaitu gambar 1 menghitung kenaikan pendapat dari gambar 2. Yang Pendapatan. ya pendapatan, kenaikan pendapatan. Terus Yang kedua, gambar 1 mengalami penurunan pendapatan atau kerugian dalam perusahaan. dalam perusahaan. Baik, ada yang punya pendapat lain? Saya mau pendapat teman kalian. Silakan. Sama, kenapa bisa sama? Satu pemikiran, kompak sekali saya. Di sini adalah merupakan ini contoh soal nih. Contoh soal. Ini adalah merupakan data dari suatu perusahaan. Karena kita perusahaan jasa, ini contohnya adalah jasa laundry. Jasa laundry. Nah, di sini ini ada kas dan sebagainya. Di sini ada beban-bebannya juga. Di sini adalah datanya. Coba kita lihat ke dalam laporan rugi laba apakah yang termasuk. Kita lanjut. Kita buat laporan laba rugi yang pertama. Nah, bisa perhatikan di sini. Soalnya nanti kalian akan membuat laporan laba rugi. Iya. Kita lanjut. Di sini laporan laba rugi itu dibuat atau yang termasuk komponen-komponen dalam laporan laba rugi yang pertama adalah pendapatan.
daun hutang dan modal itu akan masuk ke neraca. Ya. Terus modal juga masuk ke laporan perubahan modal. Sudah? Sudah. Di sini ada pendapatan, misalnya kita lihat dari soal yang tadi, pendapatannya adalah 20 juta. Terus kita akan mengetahui sekarang bagaimana caranya biar tahu perusahaan itu laba atau rugi. Berarti pendapatan jasa ini dikurangi beban-beban, berapapun ada bebannya. Ya. Ya, berapapun ada bebannya. Jadi ditambahkan bebannya. Ini beban-beban ditambahkan di sini, nanti di sini dikurangi. Jadi pendapatan dikurangi beban. Hasilnya adalah 12 juta. Kalau begini datanya, berarti perusahaan itu mengalami laba. Kalau setelah pendapatan dikurangi dengan beban, sudah perhatikan, kalau pendapatan dikurangi beban memperoleh hasil yang plus atau positif, berarti perusahaan itu mengalami keuntungan atau laba. Tetapi jika pendapatan dikurangi terus dengan beban, hasilnya minus, berarti perusahaan itu mengalami rugi. Itu saja poinnya. Ya. Sudah ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, gampang ya? Ya. Lebih gampang dari jurnal penyesuaian kan? Ya. Gampang banget. Kalau ini lebih gampang dari membuat jurnal penyesuaian ataupun membuat
jadilah dia melakukan. Kalau nanti hasilnya dia plus positif berarti dia tidak segitu aja. Sudah nih. Waktunya lagi. Sudah selesai. Selamat siang teman-teman. Baik, sebelumnya saya mengaturkan pengandalan Om Swastiastu. Berdirinya kami berdua di sini mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil laporan wawancara waktu ini dan juga mempresentasikan LKP yang ada. Yang pertama, saya akan mempresentasikan laporan hasil wawancara. Nah, nama wawancara di tempatnya di Desa Podalam, Kecamatan Dejagula, dan kami melakukan wawancara ini pada hari Kamis 10 November 2022 pada jam 2:30 sepulang sekolah. Nah, saya di sini mewawancarai Sari Fortuna Laundry. Sari Fortuna Laundry ini merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang jasa cuci. Nah, yaitu tujuan dari wawancara ini yaitu yang pertama untuk kegiatan mata pelajaran ekonomi dalam materi akuntansi mengenai penyusunan laporan keuangan sederhana dan usaha jasa. Nah, berikut adalah data-data yang kami dapat dari Sari Fortuna Laundry di data pendapatan dan pengeluaran per 31 Oktober 2022. Yang pertama ada modal pusaka sebesar 40 juta dan pendapatan rata-rata per harinya itu adalah 250.000. Nah, karena di sini kami mendapatkan data per bulan atau per 31 Oktober, maka kami kalikan dengan 31 hari dan mendapatkan hasil 7.750.000. Mau ditulis? Boleh. Dikelola yang berapa yang dikelola modal berapa? Bisa dikasih Modalnya ada 40 juta di modal Sari Fortuna Laundry 40 juta. Nah, terus ada pendapatannya yaitu 31. Lalu ada total. Sudah ya, lanjut dulu dengan temannya. Hargai temannya di depan. Jadi inilah data-data yang kami peroleh dari usaha Sari Fortuna Laundry.
Yang lain tolong diam dulu, kasih temannya bertanya. Apa itu kenapa? Perusahaan Oh ya, boleh itu. Kenapa perusahaan laundry itu? Perusahaan laundry itu di bawah kenapa perusahaan laundry itu dipastikan kalau setiap harinya itu bisa menghasilkan 250. Oh gitu. Berarti pertanyaannya kenapa saya bisa memastikan bahwa perusahaan laundry yang saya wawancarai itu menghasilkan 250 ribu per hari. Yang lain diam dulu, dengerin penjelasan temannya. Silakan, bawa lanjut. Ya, silakan yang mau bertanya lagi, saya tahu dulu pertanyaannya ya. Ada yang mau tanya lagi? Atau satu aja? Ya, satu aja cukup. Satu aja. Kenapa itu? Kenapa? Oh, satu orang dulu.
paling